Sombongnya luar biasa. FEM berencana turunkan skuad U23 di AFF bulan depan. Datuk Hamidin, skuad B aja, pakai skuad utama takut juara. Netizen, ya gimana mau turunin, orang lagi di ban FIFA. Jalan-jalan ke kota Demak, singgah nyawit sebentar di kebun. Sombongnya biasa aja Paci, nanti kebantai nangis sebulan. Belum juga turnamen AFF bulan depan dimulai, panasnya persaingan antar negara Asia Tenggara sudah mulai terasa. Bukan karena hasil pertandingan, bukan karena duel panas di atas lapangan, tetapi karena perang komentar yang sudah lebih dulu terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan dari pihak Federasi Sepak Bola Malaysia atau FEM yang berencana menurunkan skuad U23 atau skuad B untuk menghadapi turnamen AFF senior kali ini. Namun, sebelum kita membahas soal kesombongan Malaysia tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu perjalanan timnas Indonesia di turnamen AFF kali ini. Berdasarkan pembagian grup terbaru, timnas Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Brunei. Sebuah grup yang bisa dibilang tidak mudah, terutama karena Vietnam masih menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara, sementara Singapura juga memiliki pengalaman panjang di ajang ini. Format turnamen AFF kali ini juga berbeda dengan beberapa edisi sebelumnya, karena menggunakan sistem kandang dan tandang atau home away pada babak grup. Hal ini tentu membuat setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri, karena tim tidak hanya harus siap bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi juga harus mampu menghadapi tekanan saat bermain di markas lawan. Perjalanan Indonesia akan dimulai dengan laga kandang menghadapi Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di depan puluhan ribu supporter merah putih tentu menjadi keuntungan besar bagi anak-anak Indonesia. Atmosfer GBK yang terkenal angker bagi tim lawan diharapkan mampu menjadi senjata tambahan untuk meraih 3 poin pertama. Setelah itu, Indonesia akan menjalani laga tandang menghadapi Timor Leste. Meski di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan, pertandingan seperti ini tetap tidak boleh dianggap mudah. Banyak tim besar yang akhirnya kesulitan karena datang dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Sepak bola modern sudah berkembang, dan negara-negara kecil di Asia Tenggara pun terus menunjukkan peningkatan. Laga yang paling dinantikan tentu saja pertandingan kandang melawan Vietnam di GBK. Bisa dibilang, laga ini berpotensi menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai juara grup. Rivalitas Indonesia dan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir selalu menghasilkan pertandingan panas dengan tensi tinggi. Jadi, dukungan penuh dari supporter Indonesia akan sangat dibutuhkan untuk memberikan tekanan kepada lawan. Kemudian di pertandingan terakhir babak grup, Indonesia akan bertandang ke Singapura. Laga ini juga tidak bisa dianggap remeh, karena Singapura memiliki pengalaman panjang dan beberapa kali menjadi juara AFF. Jika Indonesia ingin melangkah jauh, maka konsistensi sejak pertandingan pertama hingga terakhir akan menjadi kunci utama. Tidak hanya babak grup, babak guguk AFF kali ini juga akan menggunakan sistem dua leg dengan format kandang dan tandang. Baik semifinal maupun final akan dimainkan dalam 2 pertandingan. Ini berarti tim yang ingin menjadi juara harus memiliki kedalaman skuad yang bagus, karena jadwal pertandingan akan semakin padat dan tekanan akan semakin tinggi. Lalu bagaimana dengan kekuatan timnas Indonesia sendiri? Kabarnya skuad yang akan digunakan kemungkinan besar tidak akan sepenuhnya diperkuat oleh pemain yang bermain di luar negeri. Indonesia diperkirakan akan mengandalkan kombinasi pemain lokal terbaik dari BRI Super League serta beberapa pemain diaspora yang kini sudah berkarir di kompetisi domestik. Nama-nama seperti Tom Hai, Rafael Struijk, Shane Patinama, Jens Raven, Eliano Reinders, Ivar Jenner, hingga Jordi Amat menjadi beberapa pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Kehadiran mereka tentu akan menambah kualitas tim karena mereka memiliki pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dan sudah mulai memahami karakter permainan sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda, pemain lokal berkualitas, serta para pemain diaspora, Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk berbicara banyak di turnamen ini. Bahkan banyak pengamat menilai bahwa generasi timnas Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Namun, di tengah persiapan serius Indonesia, muncul komentar yang membuat banyak pecinta sepak bola Asia Tenggara mengangkat alis. Dari kubu Malaysia, Datuk Hamidin dikabarkan merasa bahwa Malaysia cukup menurunkan skuad U23 atau skuad B untuk AFF kali ini. Bahkan muncul pernyataan bernada bercanda bahwa jika Malaysia menurunkan skuad naturalisasi utama mereka, dikhawatirkan turnamen menjadi tidak seimbang karena mereka terlalu kuat dan berpeluang besar menjadi juara. Nah, pernyataan seperti inilah yang kemudian langsung mengundang reaksi keras dari para netizen. Banyak yang menganggap Malaysia terlalu percaya diri sebelum pertandingan dimulai. Komentar-komentar bernada sindiran pun langsung membanjiri media sosial. Halah, naturalisasi kalian aja bermasalah dan lagi di ban FIFA, makanya nurunin skuad U23. Komentar seperti itu memang menunjukkan bagaimana panasnya rivalitas antara supporter Indonesia dan Malaysia. Namun di balik ejekan tersebut, publik juga menyoroti berbagai polemik yang terjadi dalam proses naturalisasi pemain Malaysia yang sempat menjadi pembahasan di dunia sepak bola. Terlepas dari semua drama di luar lapangan, satu hal yang pasti, sepak bola tidak ditentukan dari siapa yang paling hebat berbicara sebelum turnamen dimulai. Banyak tim yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru akhirnya kecewa ketika menghadapi kenyataan di lapangan. Indonesia sendiri harus tetap fokus pada target utama, yaitu meraih gelar AFF yang selama ini dinantikan oleh para pendukung. Dengan materi pemain yang ada, keuntungan bermain beberapa laga penting di GBK, serta perkembangan kualitas sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, peluang Garuda untuk menjadi juara memang terbuka sangat lebar. Kunci terbesar Indonesia adalah jangan terlena. Vietnam masih menjadi lawan yang sangat berat. Singapura bisa memberikan kejutan, dan tim-tim lain pun akan datang dengan motivasi tinggi. Namun, jika Indonesia mampu menjaga konsistensi permainan, memanfaatkan kualitas pemain diaspora, serta mendapatkan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di GBK, bukan tidak mungkin trofi AFF yang selama ini diimpikan akhirnya bisa dibawa pulang. Jadi untuk Malaysia, boleh saja merasa percaya diri dan mengatakan bahwa skuad B sudah cukup untuk bertarung. Namun sepak bola punya cara unik untuk membungkam kesombongan. Karena pada akhirnya bukan nama besar, bukan komentar di media, dan bukan rasa percaya diri yang menentukan siapa juaranya. Semua akan ditentukan oleh 90 menit di atas lapangan. Dan kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan perkataan sebelum turnamen dimulai, jangan kaget kalau netizen Asia Tenggara akan kembali mengingat kalimat sederhana ini. Sombongnya biasa aja Paci, nanti kebantai nangis sebulan. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.